Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara galbay aman di tahun 2024 ini ya. Apa sih istilah dari galbay? Galbay adalah istilah gagal bayar di suatu pinjaman ya teman-teman. Nah, kali ini pinjamannya bersifat legal ataupun bersifat OJK. Bila kalian itu sudah tidak mampu membayar ataupun sudah di ujung jalan ataupun tidak ada jalan keluar, ini adalah solusi terakhir ya yang saya berikan kepada teman-teman semua, agar kalian itu tidak pusing, tidak memikirkan hal yang lainnya seperti ditagih para DC, pikirannya entah kemana, dan bisa stres ataupun bahkan bisa bunuh diri. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika saya menghadapi gagal bayar di pinjaman online resmi ya teman-teman. Nah, saya itu sudah galbay sekitar 4 bulan dari sekarang ya teman-teman, yaitu di aplikasi Shopee, Akulaku, dan aplikasi Kredivo ya teman-teman. Buat kalian yang baru saja mengikuti, pasti kalian itu tidak tahu ya, saya itu sudah galbay 4 bulan ini ya teman-teman. Khususnya di aplikasi Shopee itu lumayan besar ya teman-teman. Dan bagaimana cara mengatasinya biar galbay itu supaya aman. Nah, pasti di benak kalian itu terasa pusing, memikirkan hutang yang tidak bisa dibayar, ataupun kalian itu memikirkan cara yang lain seperti ambil hutang lagi untuk melunasi hutang yang ini. Itu saran saya itu jangan ya teman-teman. Biarpun galbay ataupun gagal bayar, maka sekalian gagal bayar aja, tidak masalah. Nah, kali ini saya akan berikan tips kepada kalian supaya gagal bayar itu aman dan tidak bisa diteror maupun kalian didatengin DC. Cara ini mungkin sedikit agresif ya teman-teman, ataupun cara sedikit jalan terakhir bila kalian itu tidak ada jalan keluar. Cara yang pertama yaitu kalian menguninstall aplikasi pinjaman online yang kalian pinjam. Seperti misal di Akulaku, Shopee, bila kalian itu meminjam di aplikasi tersebut, maka hapuslah aplikasi tersebut. Nah, setelah kalian itu menguninstall aplikasi pinjol maupun menghapus aplikasi, yang kedua yaitu kalian harus wajib ganti nomor ya. Kenapa saya harus bilang begitu? Karena ketika kalian galbay selama 2 hari ataupun sudah 1 minggu, maka kalian akan diteror oleh para DC ini ya, yang sangat agresif sekali ya teman-teman. Bila mental kalian itu tidak kuat, maka kalian itu bisa panik, bahkan stres ya teman-teman, seperti yang saya alami. Dengan kalian mengganti nomor, maka si DC ini tidak bisa menghubungi kalian. Nah, ada pertanyaan lagi, Bang, kalaupun nomor saya tidak bisa dihubungi, kan masih ada kontak darurat, maka yang dihubungi adalah kontak darurat. Pertanyaan seperti ini memang konsekuensi ya teman-teman. Bila kalian itu memasukkan kontak darurat 2 nomor, maka nomor yang kalian masukkan itu akan dihubungi. Dan kalian pun harus bekerja sama kepada yang Anda masukkan kontak darurat tersebut ya. Misal itu teman kalian maupun keluarga. Bila ada yang memanggil WA ataupun yang menagih, maka suruh biarkan saja, jangan pernah direspon ya teman-teman. Yang kedua yaitu kalian jangan panik ya teman-teman. Misal kalian itu diancam disebar data ataupun kontak darurat Anda dihubungi seperti itu, maka kalian jangan khawatir dan jangan ambil pusing ya teman-teman. Karena pinjaman online yang bersifat resmi ataupun via OJK itu tidak bakal menyebarkan data. Itu cuma ancaman-ancaman dari DC untuk menjatuhkan mental Anda, ataupun kalian itu dibikin untuk stres ya teman-teman, agar kalian membayar pinjaman online ini. Maka jangan sesekali percaya omongan DC ataupun WA telepon ketika mau menghubungi kalian. Banyak sekali ancamannya ya teman-teman, seperti akan didatengin RT RW, akan dipidanakan, ataupun kalian itu akan didatengin ke rumah. Nah, seperti itu ya ancaman-ancamannya. Bang, misal didatengin oleh DC gimana? Nah, ini adalah suatu kepastian ya teman-teman. Karena apa? Karena si DC ini ataupun perusahaan pinjol ini mengantongi identitas kalian seperti KTP ataupun foto gambar yang ketika kalian itu mendaftar di pinjaman online ya teman-teman. Maka itu tidak bisa dihindari ya. Yang ketiga yaitu tinggal pergi ya teman-teman.
Kalian simple saja, misal kalian itu di WA ataupun kontak darurat Anda dihubungi, mau datang ke rumah kalian, maka kalian tinggal pergi saja. Misal pergi ke jalan-jalan ataupun pergi keluar rumah. Seperti saya ini ya teman-teman, ketika mendatangi ke rumah saya, itu si DC itu WA dulu ya teman-teman. Dia mendatangi saya, WA dulu, dan saya pun tinggal pergi. Entah itu bermain sama teman, nongkrong, ataupun kemana saja, terserah kalian. Nah, setelah kalian melakukan 3 cara yang saya sebutkan tadi, maka cara yang keempat yaitu tenangkan pikirannya teman-teman. Jangan panik ataupun stres bila kalian itu punya masalah ataupun punya hutang ya teman-teman. Karena kalau tidak tenang ataupun kalian panik, pasti sama juga bohong ya yang saya berikan tips-tips berikut ini. Nah, saran saya itu bila kalian sudah melakukan tips yang saya berikan ketiga ini, maka kalian harus tenang, jangan sesekali panik ya. Karena panik akan membuat suatu masalah ya teman-teman. Lakukan aktivitas keseharian kalian seperti bekerja ataupun hal-hal lainnya seperti hobi misalnya. Jangan pedulikan hutang ini ya teman-teman. Jangan sampai kalian kepikiran terus dan bisa stres apalagi sampai bunuh diri. Nah, ini adalah video yang saya sampaikan sebagai solusi jalan terakhir bila kalian itu tidak mampu bayar sama sekali pinjaman online yang bersifat legal ya teman-teman. Ini adalah cara yang terakhir. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Sekian video kali ini dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton.